Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima uglika wal khatimi lima sabaq wan nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi Amin. waqrim bin nuril fahmi Amin. waftah alaina bi ma'rifatil ilmi Amin. wa ahsin ahlakana bil hilmi wa Amin. sahil lana abwaba fadlik Amin. wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin al-mukarramin. Para asatidz yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Subagio, Bapak Mansur, yang saya hormati Bapak Ustadz Asmat, Bapak Subur, Bapak Samsur Rijal, dan juga Bapak Haji Lili Jarkoni, dan juga yang lainnya yang saya tidak sebutkan nama, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Jamaah pengajian malam Senin rahimakumullah dari istimewa Sahibul Bait Bapak Asbullah beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan sehat panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang menarik pada malam hari ini Bapak Nur Jaya, yang mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya, hartanya, usia umurnya, dan juga hartanya, amin ya robbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam hari ini kita ya sudah masuk di bulan Rajab, sudah hampir tanggal berapa, 10-an ya. Ya, jadi kurang lebih ya sekitar 50 hari lagi Ramadan. Ya, maka diingatkan bagi yang masih punya qodhoan, ya, dibayar qodho Ramadannya ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab, Sya'ban, dan diketemukan kembali kita di bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Pada malam hari ini juga kita diundang Sahibul Bait dalam rangka mendoakan almarhumah Ibu Aminah binti Haji Banin. Yang mudah-mudahan apa yang kita baca tadi semuanya pahalanya diberikan kepada beliau, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, dan dijauhkan kuburnya hufran min hufanirat. Dalam kitab Hujjah itu dikatakan, man jara qabra walidahi aw ahadi ma fi kulli jum'atin, ya, barang siapa yang mendatangi kuburan orang tuanya, baik bapaknya maupun ibunya setiap hari Jumat, ya kana baron walidain, dia termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi salah satu berbakti kepada anak, kepada orang tua yang sudah meninggal, diantaranya adalah mengunjungi makamnya setiap hari Jumat. Nah, itu wa ghafaralahu bi adadi Yasin. Kalau kita baca Yasin di depan kuburan bapak dan ibu kita, itu kita diampuni dosa kita sebanyak huruf yang ada di surah Yasin. Banyak apa dikit? Banyak. Coba hitung ada berapa surah Yasin hurufnya. Itu dosa kita diampuni sebanyak huruf yang ada di dalam surah Yasin. Itu jadi salah satu bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia adalah kunjungilah ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sekarang memang kaitannya dengan 100 hari. Nah, di sini saya bacakan kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Al-Alim Alamah Nasrin bin Muhammad bin Ibrahim Samarkundi. Ya, tentang apa? Babul haulil mauti wa siddatihi, tentang ngerinya kematian dan sadisnya kematian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah bin An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala hadasu an bani Israil wala kharaja fa innahum qaumun qad kana fihim illa ajibu summa an sa'iyah disu. Ya.
ada sekelompok orang Israel, Bani Israel itu memang mereka emang aneh-aneh, orangnya aneh, melakukan sesuatu yang aneh, mintanya juga aneh, dan dia nggak pernah keluar kecuali pengen sesuatu yang nggak pernah ada, ya seperti ini. Illa ajibu, dia meminta sesuatu yang ajib, yang mengherankan, ya. Apa yang dia minta? Dia keluar menuju ya makbarah, minta ke kuburan. Lalu setelah sampai di sana mereka ngomong sama Nabi, faqulu law salaina summa da'auna rabbana hatta yahruj lana ba'dal mauti. Nah, kalau seandainya kita sholat di sini nih, terus kita berdoa di sini nih kepada Tuhan kami, Tuhan kita, kira-kira permintaan kita dikabulkan nggak? Permintaannya apa? Pengen melihat orang yang ada di kuburan ini keluar salah satunya. Kita pengen ngobrol. Kan aneh kan itu permintaannya aneh, ya kan? Jadi pengen sholat di kubur, Quran berdoa sama Allah, kepengen apa? Keluar jenazah dari kuburan. Salah satu aja, nggak usah semuanya, ya kan? Kata Nabi silakan saja, ya kan? Maka fasolu, mereka sholat dan doa kepada Allah, minta supaya orang yang di kuburan itu keluar, ya. Bainahum kadzalika. Nah tiba-tiba idza raja'a qad atla'a ra'sahu min qabri, tiba-tiba muncul kepala dari kubur satu, iswada, kepalanya udah hitam, geseng, ya. Faqala, lalu berkata itu kepala, ngomong, ya haula'i maturiduna, orang Israel, apa yang kamu mau? Apa yang kamu inginkan dari aku? Ya, Allahi, demi Allah, laqad muttu mundu tis'ina, sesungguhnya aku ini mati udah 90 tahun yang lalu. Aku sudah mati 90 tahun yang lalu. Fama dahabat muraratul maut, tapi rasa sakit dicabut nyawa masih ada. Masih terasa dariku sekarang nih. Padahal dicabut nyawanya 90 tahun yang lalu. Nah sekarang sakitnya masih terasa katanya. Hatta kanal sampai sekarang. Maka fadullah, tolong minta sama Allah, ya. Supaya apa? Supaya aku dipulihkan kembali, ya. Dihilangkan rasa sakitku ini, karena sakit banget, ya. Nah, ini yang kamu inginkan kan? Nah, itu permintaan dikabulkan. Nah, setelah dikabulkan, apakah mereka orang Quraisy? Ya, tetap aja yang beriman ada, yang nggak beriman juga ada, gitu. Cuman ngeledek-ngeledekin aja, ya kan? Kayak kita, ya kan? Mintanya yang macam pokoknya gua ngaji dah, kalau lu begini pas kita begini kita kagak ngaji, ya kan? Qala hadatsana Muhammad bin Fadil, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana Nadir bin Haris anil Hasan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi bersabda, qadra siddatul maut wa karbihi, sesungguhnya pedihnya dicabut nyawa alal mukmin, terhadap orang mukmin, ka qadri salasa mi'ati darbatan bisyayb, itu seperti disayat-sayat pedang 300 kali. Nah, jadi kata Nabi, kalau kita bandingkan, orang kalau dicabut nyawa itu sakitnya bagaikan 300 disayat pedang. Jadi kalau dibacok sekali itu carok kemarin tuh, di Madura, sekali tebas itu sekali sakitnya segitu. Nah, ini nyawa dicabut 300 kayak itu, ya kan? Faqala al-faqih, berkata pengarang kitab, ya, Imam Syamarqandi rahimallahu, man aikana bil maut wa alima innahu nazala bihi la mahalata. Barang siapa yang yakin mati itu akan datang, barang siapa yang tahu kalau mati itu pasti, la mahalata,
maka dia tidak akan sibuk, tidak ada waktu untuk mikirin dunia. Fala budda lahu minal istidad. Justru dia selalu mesti mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya mati. Nah, jadi kalau kita yakin betul mati itu akan datang, kalau kita tahu mati itu sesuatu yang pasti, pasti kita mempersiapkannya untuk menyambut kedatangan mati. Dengan apa? Bil a'mali sholeh, dengan perbuatan baik. Ya kan? Nah, kita sih tahu, cuman nggak yakin. Makanya apa? Yaitu tidak mempersiapkannya. Buktinya mana? Nggak melakukan amal soleh, sholat ya semaunya aja. Sempet sholat, enggak ya enggak. Ada waktu ke masjid, enggak ada waktu, ya enggak. Ya, jadi itu namanya dia belum yakin dengan mati yang pasti. Jadi kalau orang yang yakin mati itu pasti, pasti dia melakukan amal saleh. Wabil istinabi anil a'malil khabisah, dan dia pasti menghindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dia yakin mati pasti datang. Fa innahu la yadri, yang lebih parahnya lagi, kita nggak tahu kapan nyawa kita dicabut, gitu ya. Kapan mati itu akan datang, kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu dia waspada. Kapanpun, dimanapun, dia selalu beramal soleh dan menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena nggak tahu kapan mati itu akan datang. Nah, kalau kita nggak yakin mati itu datang, ya makanya itu banyak orang melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Berarti dia nggak yakin. Waqad bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam siddatul maut wa mararatuhu nasihah. Kata Nabi, kepedihan mati itu nasihat. Nah, makanya kalau ada cerita atau orang yang mati, kita lihat itu nasihat li ummatihi, bagi umatku. Oh iya, saya bakalan begini nih. Iya ya, saya pasti akan mati kayak dia. Nah, makanya apa yang kita lakukan? Likai yasta'idu lahu, maka persiapkanlah kita seperti kayak dia. Kan? Apa yang kita persiapkan? Yasbiru ala sadaidid dunya. Salah satu mempersiapkan kita untuk menyambut datangnya kematian, kita disuruh sabar terhadap musibah dunia. Kita disuruh sabar terhadap capeknya dunia. Dunia ini capek, Pak. Mana? Disuruh sholat, capek. Disuruh ngaji, capek. Disuruh amal soleh, capek. Sedekah, capek. Itu capek. Makanya kata Nabi, kalau kamu menyiapkan kematian, kamu harus capek. Nah, dan harus sabar. Sholat, Allahu Akbar, ya ke masjid. Waktu ngapain aja kalau udah azan, ke masjid, sabar. Waktunya ngaji, ya ngaji, sabar. Ya kan? Jadi kita disuruh sabar. Sabar dalam ibadah, sabar disuruh menahan maksiat. Itu namanya orang yang mempersiapkan diri untuk mati. Ya kan? Li'anna sabra ala sadai di dunia, karena sesungguhnya sabar di dunia itu aisyaro, gampang. Nah, jadi kata Nabi, kalau kita pengen sabar di dunia itu paling gampang. Waktunya ngaji, kita ngaji, sabar. Waktunya sholat, kita sholat. Waktunya ke masjid itu sabar yang paling gampang. Kenapa? Kalau dibandingin min sidatil maut min adabil akhirah. Kalau dibandingkan dengan kesabaran, kesakitan, kesusahan akhirat itu jauh berbeda. Kalau kita masuk kubur, lalu kita disiksa. Atau belum masuk kubur, kita dicabut nyawa kita sama malaikat maut.
Kalau kita di dunianya nggak sabar, sakitnya bukan main. Ya, siksaannya bukan main. Makanya sakratul maut itu salah satu siksa akhirat. Nah, masuk kubur, ya udah kita nggak bisa sabar. Kenapa? Karena kalau kita disiksa, sakitnya bukan main. Makanya dipilih kata Nabi, dikasih tahu sabar di dunia lebih gampang daripada sabar di akhirat. Kalau kita sabar di dunia ada batasnya. Kita sholat Bapak diperintahkan sama Allah sampai kapan? Sampai mati selesai. Kita disuruh ngaji sama Allah, belajar ilmu agama sampai kapan? Mati selesai. Kalau kita nggak mau, ya udah berarti kita nggak sabar di dunia. Matilah kita di kuburan disiksa sampai kapan? Selama-lamanya. Di akhirat kita disiksa di neraka sampai selama-lamanya. Nggak ada udah-udahnya. Makanya kata Nabi, sabar di dunia aisyaro lebih gampang, lebih mudah daripada kita harus menahan pedih perihnya siksaan akhirat. Ya, kata Nabi begitu. Ruya an Abdullah bin Masyurah al-Hassami qala ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ji'tuka litu'allimani min garaibil ilmi. Nah, pada satu hari datang seorang sahabat Nabi, lalu bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ya kan, ajarkan saya tentang ilmu yang paling susah, ilmu yang paling sulit, ilmu yang paling jarang. Nah, kata sahabat Nabi itu. Lalu Nabi menjawab, qala ma sana'ta fi rasil ilmi. Apa yang kamu lakukan terhadap pokoknya ilmu? Nah, sahabat ini bertanya, wa ma rasul ilmi? Ya Rasulullah, pokoknya ilmu apa? Ya, nggak tahu dia. Tadi minta diajarin tentang ilmu yang paling susah. Nah, ketika ditanya, udah ngamalin pokoknya ilmu belum? Malah nanya, emang pokoknya ilmu apa? Nah, kata Nabi ditanya lagi, tahu nggak? Hal Arab tarob, kamu tahu nggak Allah itu? Allah tahu ya Rasulullah. Apa yang kamu perbuat? Ya, apa yang Allah perintahkan. Kamu tahu nggak apa itu mati? Hal Arab tal maut? Ya tahu ya Rasulullah. Apa? Ya, aku persiapkan. Nah, kata Rasulullah, udah pergi sana, ya. Ntar kalau kamu sudah tahu pokoknya ilmu, datang ke saya. Atau kalau pengen tahu pokoknya ilmu, pengen ilmu yang paling susah, datang lagi nanti ke saya. Sekarang kamu belum tahu pokoknya ilmu, pergi dulu dah. Nah, disuruh pergi tuh, pergilah sahabat. Nah, 2 tahun kemudian datang lagi. 2 tahun kemudian, ya pala majahu bi ba'da sinina. Nah, setelah 2 tahun, dia datang lagi, nanya lagi, ya kepada Rasulullah. Saya udah tahu deh pokoknya ilmu, maka ajarkan saya ilmu yang paling susah. Nah, maka kata Nabi, bo yadaka alal qalbika, taruh tangan kamu di hati. Di hati itu taruh, letakkan. Pamala tardo linapsika la tardahu. Sekarang apa yang kamu tidak suka, itulah yang tidak disuka oleh orang lain. Ya kan? Apa yang kamu tidak suka, itulah yang tidak disuka oleh orang lain. Artinya apa? Kalau kamu senengnya makan, ajaklah orang makan. Kalau kamu pengennya dapat duit, kasihlah orang duit. Kalau kamu nggak mau diomongin, maka kamu jangan ngomongin. Kalau kamu nggak mau dihina, maka kamu jangan. Ini ilmu yang paling susah nih. Nah, jadi ilmu yang paling susah ini kata Nabi nih. Ya kan? Apa yang kamu nggak suka, pasti orang lain juga nggak suka. Apa yang kamu suka, pasti orang lain suka. Ya kan? Nah, ini yang paling ilmu yang paling susah. Ya kan? Kadang-kadang kan kita enggak. Kepengennya kita dihormatin. Giliran kita nggak mau hormatin. Kita pengennya ditolong. Giliran nolong, nggak mau. Nah, ini ilmu yang paling susah nih.
Ya, jadi itu kata Nabi, ilmu yang paling susah itu. Ya, jadi apa yang kita suka, pastilah orang lain suka, maka kerjakan, berikan kepada orang. Apa yang kita tidak suka, ya hindari, orang lain juga pasti tidak suka, ya kan? Tuh. Terus pokoknya ilmu apa ya Rasulullah? Istidadul maut. Jadi intinya ilmu mempersiapkan diri untuk mati. Itu pokoknya ilmu jadinya. Jadi ilmu yang paling susah adalah apa yang kita suka kita lakukan buat orang lain. Apa yang kita tidak suka maka kita hindarin buat orang. Itu ilmu yang paling susah. Sedangkan pokoknya ilmu mempersiapkan diri untuk mati. Jadi kita belajar kemanapun, belajar ilmu apapun, tetap intinya apa? Mempersiapkan diri buat mati. Ya kan? Itu pokoknya ilmu. Maka paula yastagila bihi, maka persiapkanlah kalian untuk menghadapi kematian. Gitu ya. Nah, jadi orang kalau tadi dalam kitab Nasruddiniyah, orang yang paling cerdik, orang yang paling pintar adalah orang yang selalu mengingat mati. Ya. Orang yang paling bodoh, orang yang nggak pernah ingat mati. Berarti dia seakan-akan hidup selamanya. Makanya hidupnya selagunya dia. Sholat enggak, ngaji enggak, sedekah kagak. Ya kan? Itu orang paling bodoh. Jadi orang yang paling cerdas, cerdik adalah orang yang selalu ingat mati. Ya, nah, itu. Nah, itu tentang pokok ilmu dan juga tentang ilmu yang paling susah. Ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapati, kita amalkan dikit-dikit, ya kan? Nah, kita senangnya kan ke masjid nih, ya ke masjid udah, dengan udah tahu ilmunya, ya itu namanya pokoknya ilmu, ya. Orang senangnya ada imam, ya datang imamnya duluan, begitu. Ya macet. Iya, datang orang seneng, seneng ya. Jadi apa yang kita tidak suka pasti orang juga tidak suka gitu ya. Nah, kita nggak mau dikasarin ya, maka kita jangan kasar sama orang lain kan gitu. Kita pengennya, kita sukanya diberi, maka banyaklah kita memberi kan gitu. Kita pengennya ditolong, ya banyaklah kita menolong. Nah, itulah ilmu yang paling susah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, kesehatan kita, keluarga kita dari segala musibah bencana. Allah berikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah, dan juga Allah bukakan mata hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Ya Bapak Asbullah bisa keluarga besarnya biar pada sabar, biar pada tabah, biar pada kuat, dijadikan orang yang salihin dan salehah, ya kan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan juga usahanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita yang hadir pada hari ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Allah kabulkan hajat dan cita-cita kita semua, dan Allah berikan solusi setiap masalah kita, dan Allah mudahkan kita untuk membayar utang-utang kita, dan juga kampung kita, negara kita biar aman, dijauhkan musibah, bencana, dan penyakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.